Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian, alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi, bisa melaksanakan KBM, salah satunya adalah mata pelajaran ilmu tafsir, di mana mata pelajaran ilmu tafsir itu akan membahas tentang makna-makna kisah yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum kita membahas makna-makna kisah yang ada di dalam Al-Quran, ini adalah salah satu contoh ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Shadaqallahul Adzim. Itulah salah satu contoh ayat Al-Quran, yaitu yang berkaitan dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Para santri sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas tentang makna-makna kisah yang ada di dalam Al-Quran, alangkah baiknya kita akan memberikan tema-tema yang akan disajikan pada kesempatan kali ini. Salah satunya adalah pertama, makna kisah-kisah di dalam Al-Quran. Yang kedua, jenis-jenis kisah di dalam Al-Quran. Yang ketiga, karakteristik kisah-kisah di dalam Al-Quran. Yang keempat, pemaparan ataupun teknik pemaparan kisah di dalam Al-Quran. Dan yang kelima adalah tujuan dari kisah-kisah yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Berikutnya adalah makna kisah di dalam Al-Quran. Makna kisah di dalam Al-Quran ada yang mengartikan ada dua pendapat ataupun dua kategori, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Secara bahasa, kisah adalah al-qassu, yang berarti cerita atau hal serupa dikatakan. Sedangkan yang kedua adalah tataba'ul athar, pengulangan kembali hal masa lalu. Yang ketiga, menurut istilah, kisah adalah berita-berita mengenai masalah yang pernah terjadi pada masa-masa secara berturut-turut. Jadi, kisah di dalam Al-Quran secara istilah adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat atau komunitas yang telah berlalu, nubuat ataupun kenabian yang terdahulu, serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Itu makna kisah baik menurut bahasa ataupun makna kisah menurut istilah. Yang berikutnya ini membahas tentang jenis-jenis kisah di dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran ada 3 macam. Ini secara global ataupun secara umum ada 3 poin. Itu jenis-jenis kisah di dalam Al-Quran. Poin yang pertama adalah kisah para nabi ataupun kisah para rasul, yang dimana di sana memuat informasi tentang misi dakwah mereka kepada kaumnya, mujizat-mujizat yang mereka miliki untuk memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan yang mendustakannya. Ini banyak di dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim,
kisah Nabi Harun, dan kisah Nabi Isa, dan banyak juga kisah-kisah para nabi, para rasul yang lainnya. Kisah yang kedua adalah kisah-kisah yang menyangkut pribadi ataupun yang menyangkut golongan. Dengan segala kejadiannya yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan atau dijadikan sebuah bahan renungan, juga dijadikan pelajaran. Ini banyak contohnya seperti kisah Siti Maryam, kisah Zulkarnain, kisah Luqmanul Hakim, juga kisah Qarun dan Ashabul Kahfi. Yang ketiga, poin yang ketiga, kisah ataupun jenis-jenis kisah di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang terjadi pada zaman ataupun pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya contoh Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab, dan peperangan yang lainnya, yaitu perang antara Bani Quraisyah, Bani Nazir, juga terjadi perdebatan ataupun terjadi peperangan antara Zaid bin Harithah dengan Abu Lahab. Itu jenis-jenis kisah di dalam Al-Quran. Sekali lagi di sini secara global, kisah para nabi terdahulu, kisah yang menyangkut pribadi dan golongan, kisah yang terjadi pada zaman ataupun pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ada tema yang mengenai karakteristik kisah di dalam Al-Quran. Karakteristik ataupun ciri-ciri kisah di dalam Al-Quran memiliki karakter masing-masing. Al-Quran tidak menceritakan sebuah kejadian dan peristiwa-peristiwa tertentu secara berurutan ataupun kronologis, dan tidak pula memaparkannya secara panjang lebar. Al-Quran juga mengandung berbagai kisah yang diungkapkan secara berulang dalam beberapa tempat. Sebuah kisah terkadang secara berulang disebutkan dalam Al-Quran dan dikemukakan dalam berbagai bentuk, gaya, tutur bicara yang berbeda-beda. Di sini menurut salah seorang ulama yang terkenal, yaitu Syekh Mana Khalil Al-Qatan, memberikan secara ringkas mengenai karakteristik ataupun karakter-karakter kisah di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah pertama, menjelaskan balaghah ataupun kebahasaan Al-Quran yang bersifat sangat tinggi ataupun tingkat yang lebih tinggi. Kisah berulang itu dikemukakan di setiap tempat dan uslub yang berbeda satu dengan yang lainnya, serta dituangkan dalam pola berlainan pula sehingga ia tidak akan membuat orang merasa bosan. Yang kedua adalah menurut Mana Khalil Al-Qatan, karakteristik kisah dalam Al-Quran menunjukkan kehebatan Al-Quran karena bisa mengungkapkan sesuatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat, sehingga kini salah satu bentuk itu tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab yang terpandai sekalipun. Yang ketiga, karakteristik kisah dalam Al-Quran adalah mengundang perhatian besar terhadap kisah tersebut, supaya pesan-pesannya ataupun pesan-pesan moralnya lebih mantap dan melekat ke dalam jiwa manusia. Dan yang keempat, karakteristik kisah dalam Al-Quran itu menurut Mana Khalil Al-Qatan, yaitu penyajian seperti itu menunjukkan perbedaan tujuan tentang pengungkapan kisah. Sebagian dari makna-maknanya diterangkan di satu tempat karena hanya itulah yang diperlukan, sedangkan makna-makna lainnya dikemukakan di tempat lainnya sesuai dengan tuntutan keadaan. Yang berikutnya adalah teknik pemaparan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Di sini Al-Quran memberikan metode ataupun cara bagaimana supaya pemaparan kisah di dalam Al-Quran itu lebih difahami, lebih spesifik dan juga lebih ringkas. Maka di sini ada teknik ataupun metode pemaparan kisah
di dalam Al-Quran. Berikut ini ada 6 poin ataupun 6 qiraat teknik yang akan diberikan, salah satunya teknik pemaparan kisah di dalam Al-Quran. Yang pertama, teknik pemaparan kisah dalam Al-Quran dimulai dari kesimpulan, lalu diikuti oleh rincian-rincian ataupun bagian-bagian yang akan diterangkan ataupun bagian-bagian yang dijelaskan dari kisah tersebut. Di sini kisah tersebut disajikan ataupun dipaparkan mulai dari kesimpulan lalu diikuti oleh rinciannya, yakni dari fragmen pertama hingga terakhir. Ini bisa dilihat contohnya kisah tentang perjalanan dakwah Nabi Yusuf yang diawali oleh mimpi dan dipilih Yusuf sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teknik pemaparan kisah di dalam Al-Quran yaitu teknik diawali oleh ringkasan kisah. Dalam hal ini, kisah dimulai dari ringkasan, lalu diikuti oleh rinciannya dari awal hingga akhir. Kisah yang menggunakan pola ini antara lain Ashabul Kahfi, bisa dilihat dalam surah Al-Kahfi yang dimulai oleh ringkasan kisah secara garis besar. Yang ketiga, pengungkapan adegan klimaks sebagai pembuka kisah. Ini berarti pola pemaparan kisah yang berawal dari adegan klimaks ini dilanjutkan dengan perincian kisah dari awal hingga akhir. Misalnya, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun bisa dilihat dalam surah Al-Qasas yang diawali dengan adegan klimaks yaitu keganasan Fir'aun. Yang keempat, teknik pemaparan kisah di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran tanpa didahului oleh pendahuluan, sepertinya hal buku cerita. Biasanya buku cerita itu diawali dengan pendahuluan. Tetapi di dalam Al-Quran, secara umum kata-kata pendahuluan digunakan pada kisah-kisah Al-Quran, apakah itu menggunakan pola pertama, kedua, ketiga, atau bentuk pertanyaan, seperti halnya contoh dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai ayat 5 yang didahului oleh pertanyaan. Yang kelima, kisah di dalam Al-Quran disusun secara global atau secara umum karena kelengkapannya diserahkan kepada imajinasi manusia untuk terus mencari jawabannya. Dan yang terakhir, kisah ataupun teknik pemaparan kisah di dalam Al-Quran selalu ditutup oleh ajakan untuk merenungi nasihat dari kisah tersebut. Artinya, pemaparan kisah dalam Al-Quran selalu disisipi oleh nasihat keagamaan. Itu teknik pemaparan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, yang terakhir, tujuan adanya kisah di dalam Al-Quran salah satunya adalah di sini mendapatkan keberadaan wahyu dan kerasulan seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, seperti contohnya surah Yusuf ayat 2 sampai ayat 3 dan surah Al-Qasas ayat 3. Yang kedua, tujuan kisah di dalam Al-Quran adalah menerangkan bahwa semua agama yang dibawa para nabi dan para rasul berasal dari Allah, sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya di sini menerangkan bahwa semua agama yang dibawa para nabi dan rasul semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tujuan adanya kisah di dalam Al-Quran bahwasannya menerangkan bahwa semua agama pada dasarnya hanya satu, dan itu semua berasal dari Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 59. Yang keempat, tujuan kisah di dalam Al-Quran adalah menerangkan cara dakwah yang ditempuh oleh nabi-nabi ataupun rasul-rasul. Itu hanyalah satu jalan,
dan sambutan kaum mereka terhadap dakwahnya itu juga serupa. Maka yang terakhir adalah menerangkan dasar yang sama, dalam artian agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan agama yang digagas Nabi Ibrahim alaihissalam, secara khusus juga agama-agama bangsa-bangsa Israel, dan menerangkan bahwa hubungan tersebut lebih erat daripada hubungan yang umum antara semua agama. Keterangan ini dikatakan secara berulang dalam cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Mungkin dicukupkan sekian tentang materi ilmu tafsir tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan jadi ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari pemaparan yang tadi, yaitu materi tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Ada kuis ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian semua dari pemaparan yang tadi. Salah satunya adalah coba jelaskan makna kisah di dalam Al-Quran menurut istilah dan menurut bahasa. Yang kedua, tulis contoh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, tujuan kisah di dalam Al-Quran. Cantumkan jawabannya di Google Class masing-masing atau di GCR masing-masing kelas. Sekian yang tugas yang diberikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.